menebus dosa adik, menebus dosa kakak, menebus dosa saudara-saudara kita di luar sana, siapapun itu. Tuhan telah menebus dosa kita. Untuk itu kita harus beribadah, bersyukur kepada Tuhan. Saya jemput adik-adik sekalian membuat berdiri, kita menyanyi Selamat Pagi Bapak. Adik-adik di rumah silakan duduk. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi baca kitab suci. Adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama-sama meminta pertolongan melalui doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami anak-anak sekolah minggumu akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Berkati akal budi, berkati telinga, berkati pikiran kami, sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi dapat mengambil tempat di dalam hati kami. Ini kami ya Tuhan, perlengkapi kami melalui cerita firman-Mu. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, kita tahu bersama bahwa beberapa hari yang sebelumnya kita sudah merayakan hari Jumat Agung, yaitu kita memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian 3 hari berikutnya di hari Minggu Paskah, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Cerita hari ini akan bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Adik-adik, cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu dapat kita baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang pertama sampai
ayatnya yang ke-11. Nah, sekarang kakak akan bercerita. Pada saat itu, setelah kebangkitan Tuhan Yesus yang diperingati pada hari Paskah, maka Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, Maria Magdalena, dan beberapa murid-murid lainnya. Lalu saat itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya naik ke suatu tempat di bukit di Galilea. Di situ adik-adik sudah 40 hari sejak hari Paskah. Nah, di bukit Galilea itu seperti biasa Tuhan Yesus bersama-sama murid-muridnya, dia biasanya bercerita tentang firman Tuhan dan membagikan cerita tentang dirinya yang lain. Nah, adik-adik, saat itu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, dia akan pergi dan nantinya Tuhan Yesus berjanji kalau dia pergi, dia akan memberikan Roh Kudus yang akan menyertai serta memimpin murid-muridnya. Nah, kita lihat sendiri di gambar ini Tuhan Yesus sementara bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Saat itu Tuhan Yesus sudah menjanjikan bahwa pada saat nanti dia pergi akan ada Roh Kudus yang tinggal dan akan menyertai menuntun murid-murid menjalani kehidupannya. Adik-adik, saat itu Tuhan Yesus berkata sesuai dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah itu adik-adik, setelah berkata demikian, Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Dia memberkati murid-muridnya. Setelah itu pelan-pelan Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Dia terangkat naik ke sorga, lalu awan menutupinya. Pada saat itu murid-murid memandang terus ke arah awan yang menutupinya. Lalu muncullah 2 malaikat yang mengatakan kepada murid-murid, "Hai kamu orang Galilea, ketahuilah Yesus yang telah naik ke sorga akan datang dengan cara yang sama." Adik-adik, cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga telah kita dengarkan bersama-sama. Lalu, apa yang kita mau ambil dari cerita tadi? Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya agar murid-muridnya tetap dapat berkarya di dunia. Begitu pula dengan kita, adik-adik. Tuhan Yesus sekalipun terangkat ke sorga, dia tetap ada buat kita. Dia tetap ada menyertai kita. Dia tetap menuntun kita dalam rupa Roh Kudus. Dia tetap tinggal di dalam hati kita dan selalu menyertai kehidupan kita hari ke hari. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus menyertai kita melalui Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan Yesus juga saat itu memberkati murid-muridnya. Adik-adik juga perlu tahu
kita adalah murid-murid Tuhan Yesus zaman sekarang. Percayalah, Tuhan Yesus juga selalu memberkati kita. Asalkan kita tidak boleh lupa untuk selalu berdoa dan berharap kepadanya. Ingat kata malaikat tadi, dia katakan bahwa Tuhan Yesus yang terangkat ke sorga, dia akan datang dengan cara yang sama. Maka adik-adik, jangan takut. Yang ketiga, kakak mau berpesan bahwa janji bahwa Tuhan Yesus akan datang lagi dengan cara yang sama. Maka yang ketiga, kita anak-anak sekolah minggu harus tetap beriman, harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus datang lagi dengan cara yang sama untuk kedua kalinya. Maka dari itu, tetaplah menjadi anak-anak yang baik, tetaplah berharap dan berdoa kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Demikian cerita kita adik-adik. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus naik ke surga. Sekarang kita akan memberikan sebagian dari apa yang kita miliki. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Kita menyanyi Berilah yang baik. Adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa syafaat yang nanti akan dirangkaikan dengan doa Bapa kami. Untuk itu, mari kita tenang, kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami telah bersama-sama mendengarkan akan cerita firman-Mu mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu ya Bapa, untuk tetap percaya bahwa sekalipun Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus masih ada di sekeliling kami menyertai kami. Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kami berupa Roh Kudus, dan Tuhan Yesus tetap setia memberkati kami, menjawab setiap pergumulan dan doa-doa kami. Ya Bapa, saat ini kami mau bersama-sama berdoa untuk pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Berkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini belajar di rumah, yang telah mengikuti ujian kenaikan kelas atau yang belum. Kiranya ya Tuhan yang telah mengikuti, Engkau tetap berkati sehingga hasilnya bisa memuaskan. Dan buat teman-teman yang belum menjalani ujian kenaikan, kiranya Tuhan juga mau memberkati usaha-usaha anak-anak-Mu yang lain di dalam belajar, sehingga nantinya dapat menjawab soal-soal dengan baik. Ya Tuhan, sertai kami semua ya Tuhan, di dalam kegiatan kami, di sepanjang menghadapi masa pandemi corona. Apapun kegiatan kami di rumah dalam belajar, bermain, membantu orang tua, sertai kami,
Berikan kami kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya. Dan terutama ya Tuhan, ajarkan kami untuk tetap hidup sehat, sehingga kami boleh terhindar dari ancaman virus corona. Tuhan, saat ini kami berdoa buat teman-teman kami yang bersyukur karena pertambahan usia, bersyukur karena ulang tahun. Berkati teman-teman kami yang mengalami pertambahan usia. Berkati mereka ya Tuhan, ajarkan mereka semakin pintar, semakin menjadi anak yang baik, serta takut akan Tuhan dan taat kepada orang tua. Begitu pula ya Tuhan, mungkin ada dari teman-teman kami yang ada dalam keadaan sakit. Kiranya ya Tuhan, Engkau dapat menyembuhkan mereka, baik itu melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, tangan para medis, tangan orang-orang yang merawatnya. Sehingga ya Tuhan, hari-hari ke depan dapat pulih dan dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami, buat guru-guru kami di sekolah maupun di sekolah minggu, atau keluarga kami lainnya. Berikan mereka semua kekuatan dan kesehatan selalu. Sehingga ya Tuhan, kami tetap semangat dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga bersama-sama dengan seluruh anak-anak di rumah telah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan yang boleh kami kumpulkan ya Tuhan, agar dapat digunakan untuk pelayanan-Mu. Ya Tuhan, sepanjang kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan boleh menuntun kami, menjaga kami, sehingga kami dapat berkumpul lagi setelah melewati masa pandemi ini bersama-sama, dan kami dapat beribadah normal di sekolah minggu dimanapun tempat-tempat kebaktian. Ya Tuhan, ini doa, ucapan syukur, dan sembahyang kami. Sahutilah yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami doa Bapa kami, yang kami sebutkan sama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kuasa, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita adik-adik. Untuk itu saya jemput adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga pada saat ini. Sekarang Tuhan, kami telah mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang baru saja kami dengarkan tidak berlalu saja dalam ingatan kami, dan firman-Mu yang baru kami dengarkan ini dapat membantu menolong kami dalam menjalani aktivitas kami. Ya Tuhan, kepada-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Pesan kakak, tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Sampai jumpa hari Minggu.